Begini Mbak, pertama kita harus melihat dulu ada apa di Papua. Selama ini kita bilang pertama ada kelompok kriminal bersenjata. Kalau kita berbicara kelompok kriminal bersenjata, pelaksanaannya bagaimana menghadapi mereka adalah penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri. Lalu kedua, kita bicara lagi di sana ada kelompok separatis teroris. Mari kita lihat. Kalau berbicara teroris, ada undang-undang teroris. Di situ diatur pelaku tindak pidana teroris dipidana. Artinya ada lagi penegakan hukum di sana. Kalau kita berbicara separatis, separatis juga ada dua. Ada separatis dengan mengangkat senjata dan separatis dengan politik. Kalau kita berbicara separatis dengan angkat senjata, maka dia sudah berbelok. Dia menjadi pemberontak bersenjata. Nah, kalau kita sudah berbicara pemberontak bersenjata, maka kita lihat Undang-Undang 34 2004. Pasal 7 ayat 2 menyatakan tugas pokok TNI adalah mengatasi pemberontak bersenjata. Jadi kalau di sana itu pemberontak bersenjata, ya itu tugas TNI. Namun untuk melaksanakan mengatasi pemberontak bersenjata itu diatur lagi pasal 7 ayat 3, memerlukan kebijakan dan keputusan politik negara. Apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Baca di penjelasan pasal 7 ayat 5 Undang-Undang 34 2004. Di situ diatur bahwa kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan yang diambil oleh DPR dan pemerintah. Jadi kalau sampai hari ini DPR dan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik negara, maka Panglima TNI tidak bisa melaksanakan operasi militer. Betul dikatakan Pak Hairul tadi, siaga siakan aja siaga. Tapi siaga sampai kiamat kalau tidak keluar itu kebijakan keputusan politik negara, hanya siaga saja. Nah, sekarang TNI ditempatkan sebagai pembantu polisi. Gara-gara pembantu polisi, TNI tidak pernah didesain untuk pembantu polisi. TNI didesain untuk melaksanakan operasi militer. Karena dia diletakkan sebagai pembantu, akhirnya linglung. Gara-gara linglung, ketembaklah satu persatu. Apa kita mau mengorbankan anak buah ini satu persatu karena linglungnya? Mereka nggak tahu apa sih operasi pembantuan kepada polisi. Bagi mereka hanya ada satu, operasi militer atau operasi militer selain perang, titik. Dan itu membutuhkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tegas diatur pada pasal 7 ayat 3. Nah, sampai hari ini nggak ada itu, lalu bagaimana Panglima bisa bilang dia melaksanakan operasi? Kalau itu dilakukan, itu betul-betul kita masuk perangkap pasti pelanggaran HAM. Karena Panglima saat ini dia berada di bawah komando polisi sebagai penegakan hukum. Separatis dan teroris itu bisa dua-duanya itu masih dalam kerangka penegakan hukum. Tapi kalau sudah pemberontakan bersenjata, itu diatur di dalam konvensi hukum humaniter. Di mana kalau sekarang misalkan, sekarang kita lihat, kalau OPM itu sudah menguasai wilayah tertentu, sudah. Apa dia bisa melaksanakan penyerangan sewaktu-waktu? Bisa. Apa dia punya hierarki? Jelas ada. 3 persyaratan yang terpenuhi, jadilah dia itu disebut Dissident Armed Forces. Maka lawannya itu adalah Government Armed Forces, dalam hal ini TNI. Itulah yang diatur di dalam hukum humaniter, di dalam konflik bersenjata internal. Kita tidak usah takut katanya itu nanti dia mau untuk menuju kepada penentuan nasib sendiri. Jangan lupa, Papua sudah pernah menentukan nasib sendiri tahun 63. Referendum ya? Lewat Kepera. Ya. Dengan itu sudah ada resolusi 2504 bahwa Papua di dalam NKRI. Ya. Kalau sekarang mereka mengangkat senjata, itu namanya pemberontak bersenjata. Baik. Itu sudah bisa masuk konflik bersenjata internal. TNI masuk, tapi ada persyaratannya. DPR dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kalau tidak, TNI hanya sekedar pembantu polisi. Ya begini, karena sampai hari ini kita hanya meletakkan mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata saja. Nah, sebagai kelompok kriminal bersenjata, TNI tidak bisa melaksanakan operasi militer menghadapi mereka. Sehingga yang dilaksanakan TNI sekarang hanya membantu polisi untuk menegakkan hukum.
Hanya sampai di situ statusnya. Kalau memang kita mau bahwa tadi saya sudah bilang, kalau persyaratan sebagai pemberontak bersenjata sudah terpenuhi, laksanakan operasi militer. Tadi dari DPR sudah bilang, katanya Presiden sudah menyampaikan. Nah, pasal 18 Undang-Undang 34 itu mengatur bahwa Presiden dapat memerintahkan TNI untuk mengatasi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Lah, kalau ancaman militer dan ancaman bersenjata itu bukan KKB. Ancaman militer, ancaman bersenjata itu pemberontak bersenjata. Itu baru TNI bisa. Kesalahan kita dalam menentukan siapa di depan. Kalau itu pelaku tindak pidana teror, pelaku tindak pidana kriminal saja, lalu dihajar dengan operasi militer, itu kesalahan fatal. Makanya saya bilang kita harus lihat baik-baik yang kita hadapi itu apa. Di Papua itu ada apa? Apakah ada pemberontak, ada ancaman militer, ataukah sekedar kelompok kriminal saja? Selama ini kita ngomongkan kelompok kriminal. Lah kalau kelompok kriminal lalu kita hajar pakai helikopter, hajar pakai operasi militer, ya jelas itu pelanggaran HAM yang berat. Bisa-bisa. Karena hanya seorang kriminal. Tetapi kalau
ancaman militer itu AKB, kami paham. bukan teroris. Kami sudah menangkap poin Anda, Pak Soleman. Bersenjata. Pak Soleman, kalau tadi AKB itu. Ya. Itu jelas. Ya. Kalau itu yang mau diambil ya sekarang ini yang kita tuai hasilnya. Bahwa penyelesaian masalah di dunia itu di mana aja cuma dua. Law enforcement atau military operation. Sudah. Kita sudah tahu sekarang ini. Selama ini yang kita lakukan adalah military operation, adalah law enforcement. Dengan pertimbangan segala macam itu. Nah, inilah hasilnya. Ya kalau kita memang mau mempertahankan law enforcement, ya sudah. Jangan kirim TNI ke sana, itu aja. Kalau TNI dikirim ke sana untuk membantu law enforcement, satu persatu akan mati itu anak buah itu. Kalau memang enggak, ya sudah, TNI tarik pulang. Mundurkan semua, silakan polisi, laksanakan penegakan hukum di sana. Udah, titik, begitu saja. Ya. Kalau tidak, kita mengirim TNI untuk membantu penegakan hukum, itu sama aja dengan membunuh dia pelan-pelan. Dia tidak didesain untuk itu. Desain itu mengejar, menangkap, menyerang, bukan menunggu, mencari. Ya.